Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maidawati SPD MSI. Saya adalah dosen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dengan home base saya di S1 jurusan Teknik Industri. Saya lahir di Payakumbuh pada tanggal 17 April 1977. Pendidikan terakhir saya adalah S2 di Universitas Andalas Padang dengan prodi kimia. Alhamdulillah saat ini saya dipercayakan untuk mengajar mata kuliah kimia dasar di prodi S1 Teknik Industri. Pada mata kuliah kimia dasar ini, kemampuan yang kita harapkan dari mahasiswa setelah mereka mengikuti perkuliahan yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Kita berharap mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, adil, dan semua sikap itu sudah tertuang di dalam 12 prinsip dasar UPY PTK Padang. Kemudian, kemampuan yang kedua yang kita harapkan adalah mahasiswa memiliki pemahaman menyeluruh tentang ilmu matematika, sains, sehingga bisa menerapkan nanti ilmu tersebut dalam mata kuliah mereka selanjutnya, karena mata kuliah kimia ini adalah mata kuliah umum di semester 1 dan 2. Kemampuan ketiga yang kita harapkan adalah mahasiswa memiliki keterampilan. Kemampuan keterampilan ini sebenarnya berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Sebagai contoh, pada materi sel elektrokimia. Pada materi ini kita mengharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep reaksi redoks di dalam sel elektrokimia. Kemudian yang kedua, kita berharap mahasiswa bisa mendesain sendiri sel sederhana seperti melapisi logam, suatu logam dengan logam yang lain. Dan semua itu akan terpakai nanti ketika mereka bekerja di industri. Baik, itu kemampuan yang kita harapkan. Metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas adalah beberapa metode pembelajaran, kombinasi dari beberapa metode pembelajaran. Ada ceramah, diskusi, kemudian juga discovery learning. Kita mengajak mahasiswa untuk mendesain sendiri praktikum sederhana di rumah, seperti membuat baterai dari buah-buahan, kemudian mereka menyusun proses praktikum mereka sesuai dengan metode ilmiah, dan terakhir membuat sebuah makalah yang menunjukkan hasil pekerjaan mereka secara berkelompok tersebut. Kemudian metode yang lain adalah project based learning. Jadi metode ini kita mengajak mahasiswa untuk kemarin membuat ekoenzim. Mereka membuat sendiri di rumah ekoenzim dari sayuran-sayuran organik, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk mereka sendiri, bahkan bisa dikembangkan nanti untuk industri, baik itu pertanian, pertamanan, dan sebagainya. Kemudian bentuk pembelajaran yang saya lakukan, interaksi saya dengan mahasiswa adalah bentuk kuliah, praktikum, kemudian juga tutorial. Jadi bagi mahasiswa yang berkesulitan untuk memahami konsep tertentu, saya menyediakan diri saya untuk memberikan tutorial kepada mahasiswa sampai mereka memahami konsep yang belum mereka pahami. Terakhir, asesmen. Asesmen yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mengukur ketercapaian dari materi yang saya ajarkan adalah dalam bentuk tes dan non-tes. Dalam bentuk tes, kita lakukan ujian tengah semester dan ujian semester. Kemudian dalam bentuk non-tes, masuk di sana dalam penilaian sikap, kemudian keaktifan mereka di kelas, kemudian juga keterampilan mereka dalam menyusun makalah, keterampilan mereka dalam melakukan praktikum. Berikut video pembelajaran saya ketika melaksanakan perkuliahan tatap muka di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Halo. Alhamdulillah. Ke depan ya. Alhamdulillah sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun sebelum itu, kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, hari ini materi kita tentang apa itu? Rumus kimia. Nah, rumus kimia. Udah pernah dengar rumus kimia sebelumnya? Udah pernah dengar? Kalau kimia pasti udah pernah dengar ya. Baik. Nah, di materi kita kali ini, rumus kimia ini, ada beberapa
kemampuan yang kita harapkan setelah Anda belajar ini. Oke, yang pertama, Anda mampu menganalisis konsep rumus kimia ini nanti dalam materi selanjutnya yaitu stokiometri. Ya, kemudian sub CPMK, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, jadi sub di bawahnya adalah Anda mampu menentukan rumus empiris. Jadi nanti kalau misalnya Ibu kasih soal, Anda bisa menentukan, oh ternyata sampel kita, senyawa kita ini rumus kimianya ini gitu ya. Nah, baik, sebelum itu kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Silakan keluarkan tugas Anda yang Ibu kasih sebelumnya, pembuatan apa? Pembuatan ekoenzim. Anda sudah lakukan di rumah praktikumnya secara sederhana dari apa bahan-bahannya? Buah-buahan, lagi sayur-sayuran, satu lagi gula merah dengan perbandingan buah-buahan atau sayur-sayurannya 300 gram, airnya 1000 ml ya, 1000 ml atau 1 liter, kemudian gula merah 100 gram. Jadi 1:10 banding 3. Sekarang kita minta 2 orang saja, satu putra satu putri, untuk mengambil kesimpulan. Apa sebenarnya yang terjadi di ekoenzim Anda itu? Perubahan apa yang terjadi? Apakah dia perubahan fisika ataukah dia perubahan kimia? Silakan, siapa yang mau menyampaikan silakan. Oke, silakan Neza. Nah, duduk aja nggak apa-apa. Mana ini ekoenzimnya? Iya, Bu. Oke, boleh dipegang. Apa yang terjadi Neza? Pada minggu pertama pas awal fermentasi terjadi perubahan warna, muncul gelembung udara kecil, tanda fermentasi mulai aktif. Fermentasi. Pada bulan kedua gas semakin banyak terbentuk, muncul lapisan putih tipis di permukaan, terjadi perubahan gas. Terbentuk gas ya. Terbentuk gas. Oke, perubahan kedua. Pada bulan ketiga mulai terbentuk endapan halus di dasar sisa fermentasi. Oke, stop. 3 ya. Perubahan warna, terbentuk gas, terjadi endapan. Warnanya sebelumnya apa? Warna Nih yang Nesa bikin ini sebelumnya apa warnanya? jernih warnanya. Jernih. Buah yang dimasukkan apa? Ada timun, pepaya, jeruk nipis, sisa kulit sayuran. Sayuran. Oke, sekarang warnanya jadi apa? Warnanya jadi apa nih warnanya? coklat gelap. Oke, baik. Terima kasih Nesa. Oke, satu lagi silakan. Hasil ekoenzimnya. Oke, silakan. Itu pada hari pertama atau minggu pertama pembuatan Ekoenzim. Warna yang ditimbulkan itu cenderung lebih jernih. Setelah bulan kedua memasuki bulan buah yang telah dimasuki di ekoenzim telah berubah warna dengan ada banyaknya gas yang terbentuk gas ya. Oke, terbentuk gas. Dengan gelembung-gelembung setelah bulan ketiga gelembung itu tidak mengeluarkan lagi dan cenderung mengeluarkan endapan pada dasar buahnya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadi perubahan kimia atau fisika? Kimia. Perubahan warna, terbentuk gas, kemudian terbentuk endapan. Oke, ini hasil ekoenzim ini boleh Anda pakai di rumah ya. Dengan syarat diapakan dulu? Diencerkan karena ini konsentrasinya sangat tinggi. Oke, itu pembelajaran sebelumnya. Baik, kita masuk ke hari ini ya. Ke rumus kimia kita hari ini. Nah, fokus, silakan lihat ke depan. Apa yang Anda lihat? Udah sarapan tadi pagi? Sudah. Sarapannya pakai apa? Minumnya pakai apa? Pakai yang mana? Oke, Anda. Apa tuh yang di depan? Gambar apa yang Anda lihat? Apa saja? Kopi, gula, teh. Dari mana Anda tahu kalau itu kopi, gula, dan teh? Kan nggak ada tulisannya. Dari bentuknya. Terus dari apanya lagi Anda berkesimpulan kalau itu kopi, gula, dan teh? Dari warnanya. Warna kopi apa? Hitam. Ada kopi warna coklat? Cappuccino. Cappuccino. Oke, ini nggak ada keterangan ya. Jadi adanya
dari pengalaman Anda pribadi. Nah, ada 3 jenis yang Anda tahu itu kopi, gula, dan teh. Oke, next. Apa yang Anda lihat di sana? Obat. Kenapa Anda tahu itu obat? Karena ada tulisannya kan, paracetamol. Apa lagi? Ibuprofen. Untuk apa biasanya? Untuk obat apa? Untuk demam kan? Nyeri, berada nyeri dan sebagainya. Jadi ada tulisannya di sana ya. Nah, ketiga contoh di atas, kedua contoh yang tadi, ya, itu kedua-duanya itu adalah rumus kimia. Nah, itu gunanya kita belajar rumus kimia. Tadi kopi, nggak ada rumus di sana kan? Tapi karena Anda setiap hari sering membuat kopi atau teh, ya, atau pakai serbuk teh yang di ujung ya. Nah, Anda tahu. Tapi di dalam dunia industri, kita nggak bisa loh. Dari bentuknya saja kita tahu, oh ternyata kita mau bikin industri, contoh industri farmasi ya, paracetamol. Kita mau membuat paracetamol sekian jumlahnya, gitu, sekian kilogram, sekian tablet. Terus ditanya sama Anda, berapa yang Anda butuhkan untuk membuat paracetamol itu? Gimana cara Anda mencari bahannya? Lihat rumus kimianya. Karena nggak boleh dicicip. Sekalipun Anda tahu itu adalah gula atau garam, nggak boleh dicicipi. Jadi hal pertama yang kita lakukan, ketika nanti Anda membeli obat-obatan atau membeli makanan atau apa, lihat komposisi. Nanti di komposisi itu ada rumus kimianya. Kita lihat ada berapa jenis rumus kimia. Nah, jadi dalam skala molekuler ya, rumus kimia ini kunci. Kunci untuk memahami kimia molekuler. Oke, satu lagi, aplikasinya dalam kehidupan kita seperti ini. Ini gambar apa nih? Keterangan apa yang ada di situ? Makanan semuanya. Oh, makanan-makanan. Jadi industri makanan. Ada jurusannya apa? Teknik industri. Wallahu alam ya, suatu saat nanti akan menjadi manajer di sebuah perusahaan industri. Nah, Anda mesti mengetahui hal ini. Ya, bahwa ternyata kimia itu punya kaitan dengan industri makanan. Ya. Maka rumus kimia membantu memahami kandungan gizi. Jadi kalau kita makan, mesti tahu kandungan gizinya apa kan? Kemudian yang kedua, industri farmasi tadi ya, industri obat-obatan tadi. Oke, next. Nah, di kelas kita akan bahas rumus kimia itu ada 3. Ada rumus empiris, ada rumus molekul, ada rumus struktur. Yang kita bahas hari ini yang pertama, rumus empiris. Ada satu keyword, ada satu kata kunci yang mewakili rumus empiris itu. Apa itu? Rasio. Rasio itu apa? Perbandingan. Jadi, kalau kita bicara rumus empiris, berarti kita bicara tentang rasio. Sekarang kita lihat. Rasio Anda nih, laki-laki dengan perempuan. Misalnya, 30 banding 5. Bisa kita bikin rasionya menjadi lebih kecil? Bisa. Jadi berapa? 6 banding. Ini di rumus kimia disebut dengan rumus empiris. Karena dia adalah rasio. Tapi dia bukan yang sebenarnya. Empiris. Rasio saja. Kalau rumus sebenarnya berarti berapa jumlah laki-laki? Berapa jumlah perempuan? Itu kita sebut nanti dengan rumus molekul. Kalau rumus empiris, rasio perbandingannya saja. Rasio siapa? Atom-atom. Ya. Oke, kita zoom. Anggaplah kita bisa melihat molekul yang paling kecil, walaupun sebenarnya kita nggak bisa lihat ya. Oke, ada 3 di sini. Ada amonia. Tahu amonia? Biasanya kalau ada yang pingsan, nah gitu ya, itu bisa dibangunkan dengan amonia. Karena gasnya sangat menyengat. Kemudian ada apa nih? Air. Ini hidrogen fluorida. Fokus ke yang berwarna merah. Ya. Yang berwarna merah itu menyatakan jumlah apa? Kira-kira. N1, H3, H2, O1, H1, F1. Jumlah apa itu? Jumlah lebih kecil. Jumlah atom. Jumlah atom. Jadi kalau di amonia ada N-nya 1, H-nya
3. Jadi perbandingannya 1 banding dan begitu seterusnya. Next. Nah, ada 2 ya. Yang di atas sama enggak jumlahnya dengan yang di bawah? Sama enggak? Ini sama. Ini? Nah, ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena diperkecil, dicari rasionya. Anda misalnya punya C1H4, ya. C itu untuk atom apa? C1H4. Berarti perbandingan C dengan H, 1 banding 4. C ini untuk atom? Atom apa namanya kalau C? Karbon. Carbon. Jadi karbon itu bukan K ya, tapi C. H ini? Hidrogen. 1 banding 4. Sekarang kita lihat perbandingan terkecil dari C dengan H ini. Masih bisa nggak kita bikin lebih kecil lagi? Nggak bisa. Kalau Ibu bagi dengan 1 nih. Ini bagi 1. Sama ya. Sekarang kita bagi 4. Nih, 1 bagi 4. 0,25. 4 bagi 4. 1. Sekarang, masih bisa ternyata. Bisa ya? Tetapi apa? Di rumus empiris, syarat keduanya tidak boleh dalam bentuk berkoma atau pecahan. Jadi rumus empiris itu harus pertama rasio, yang kedua harus dalam bentuk bilangan bulat. Oke. Jadi nggak boleh berkoma, nggak boleh pecahan, ya. Nah, makanya di sini sama dia. Atas dengan bawah. Dibikin rumus sebenarnya dengan rasionya sama ya. Karena kalau ini dibagi lagi, nanti berkoma deh. Kalau ini nggak berkoma kan? Maka boleh kita bilang yang di atas rumus molekulnya, yang di bawah rumus empiris. Oke, next. Ini sudah ya. Ada rasio pada perbandingan jumlah atom. Oke, sekarang. Apa sih sebenarnya definisi dari rumus empiris? Kalau Anda untuk membuat definisi, cukup ingat keyword yang tadi. Apa yang pertama keywordnya? Kata kuncinya? Rasio. Yang kedua? Bilangan bulat. Anda boleh mendefinisikan sesuai dengan bahasa Anda masing-masing. Apa itu? Tidak harus mengikuti yang di depan ya. Tapi ketika nanti misalnya ujian atau ketika ditanya, Anda ingat, oh ya, pokoknya keywordnya ada 2. Gitu. Bahwa rumus empiris itu rumus yang menyatakan rasio dari atom-atom dalam sebuah senyawa dalam bentuk bilangan bulat. Oke, ingat-ingat ya. Nah, Ibu merahkan itu. Bukan pecahan. Ya, kita lihat contoh soal. Cara menentukan rumus empiris. Ini panjang ya. Mau kita persingkat? Mau. Baik. Silakan buka aplikasi Anda yang sudah Ibu minta Anda untuk mendownload. Yang pertama, tabel periodik. Anda bisa buka di Play Store ya. Tabel periodik untuk menentukan berapa berat atom itu sudah ada. Anda bisa mengaksesnya baik secara online atau secara offline. Yang kedua, Chemistry Dictionary, Anda bisa lihat penemuan-penemuan. Jadi untuk menentukan rumus empiris, Anda wajib menggunakan tabel periodik. Jadi tidak harus di print ya. Baik. Ini contoh soal. Dan ini link menentukan rumus empiris ini untuk membantu Anda memahaminya. Silakan Anda buka link ini, Anda boleh tonton di rumah, Anda ulang-ulang ya. Karena nggak memvideokan Ibu di depan, jadi boleh Anda ulang-ulang di rumah, lihat linknya dan di YouTube juga banyak, sehingga bisa melekat di pikiran Anda, di pemahaman Anda dengan contoh-contoh soal yang lebih banyak. Silakan nanti Ibu kirim ke grup. Oke, ini kesimpulannya. Dapat kita simpulkan ya, summary. 1, menentukan rumus kimia itu adalah tentukan massa masing-masing. Massa itu satuannya gram. Yang kedua, tentukan mol dengan bantuan tabel periodik. Yang ketiga, bagi dengan mol yang paling kecil. Nanti baru terakhir rasio. Ya, dapat rumus empirisnya. Oke, untuk evaluasi materi kita hari ini, Ibu sudah bikinkan di Google Formulir bagaimana pemahaman Anda tentang rumus empiris, ya. Bagaimana cara menentukan rumus empiris. Nah, itu silakan Anda buat
secara singkat saja di Google Formulir yang sudah Ibu kirim ke grup ya, di grup WA. Silakan diisi, nanti akan terrecord siapa yang membuat kesimpulan Anda masing-masing. Ini kemudian ada tugas ya. Tugas yang akan Ibu nilai di rumah boleh Anda kerjakan, bawa pulang, kemudian minggu depan kita kumpulkan. Baik, sebelum kita tutup, silakan satu orang untuk menyimpulkan, merefleksikan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Pokoknya ke depan tadi mengerjakan contoh soal ya. Oke, silakan. Angkat tangan saja. Kesimpulan cara menentukan rumus empiris. Silakan satu orang. Gimana caranya menentukan tadi? Oke, silakan. Cara menentukan rumus empiris itu dapat ditentukan melalui percobaan dengan menganalisis komposisi unsur dan menghitung rasio mol terkecil antara unsur. Oke, yang lain boleh? Terima kasih. Ada satu lagi? Dengan bahasa yang singkat-singkat saja. Satu ini, dua ini, tiga. Irfan. Satu apa Irfan? Tentukan. Masa ya. Masa. Kedua. Tentukan apa yang kedua? Mol. Tentukan mol. Yang ketiga? Dan terakhir? Rumus empiris. Oke. Baik, rumus empiris. Bisa kita tampilkan satu orang ke depan? Untuk mengerjakan contoh soal? Silakan. Jawabannya yang sudah Anda kerjakan tadi ya, tadi sudah kita. Oke, silakan. Oke. Silakan. Tulis, hapus. Dan cepat. Singkat saja, masa gitu ya. Bisa. Biar Ibu hapus. Yang diketahui, tanya, jawab. Oke, yang lain Anda kerjakan di buku Anda masing-masing. Oke, silakan tulis di buku Anda masing-masing. C3, C2 ya. A7. Oke, terima kasih. Apa namanya? Jingga. Oke, terima kasih Jingga. Oke, Anda perhatikan. Sedikit kita review ya. Baik, yang diketahui sudah, yang ditanya. Oke, ada satu yang kurang lengkap, yang ditulis Jingga adalah perhatikan satuan. Ya, jadi di rumus empiris tadi, kalau satuan massa itu, jadi C ini siapa? Massa kah? Mol kah? Atau apa? Gitu ya. Jadi tambahkan di sini massa. Kalau massa satuannya apa? Gram. Jadi satuannya gram sama ya. Oke. Kemudian ini apa nih 12,01? Ini kita ambil dari mana? Dari tabel periodik offline Anda tadi. Oke. Jadi ini mol. Oke, jadi yang pertama mol ya. Oke. Ini bagi dengan mol terkecil, jadi ini rasionya ya. Oke. Rumus apa yang kita dapatkan? C berapa? C2H7N. N-nya berapa berarti? Oke, 1. Nah, tidak ada yang berkoma ya. Nah. Ada pertanyaan untuk rumus empiris ini? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Baik, mudah-mudahan ini bisa memperkaya wawasan Anda cara menentukan rumus empiris. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan rumus yang kedua. Apa itu? Rumus? Oke, rumus molekul. Tapi Anda harus memahami dulu. Jadi banyak latihan di rumah ya, rumus empiris. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Jangan lupa sering latihan, banyak latihan, karena kimia itu tidak akan bisa Anda pahami kecuali dengan banyak belajar, banyak latihan. Salah-salah, perbaiki. Akhirnya Anda menemukan konsep yang benar, versi Anda sendiri, ya sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Oke, kita tutup materi kita hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran tersebut, saya mencoba membangun interaksi dengan mahasiswa berbentuk
tanya jawab, kemudian juga dalam bentuk diskusi, dan terakhir pada saat asesmen saya meminta mahasiswa untuk ke depan menyelesaikan soal. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.